Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran matematika, melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu materi kelas 12 madrasah aliyah tentang dimensi 3 atau jarak. Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah tentang jarak titik menuju titik. Dan hari ini kita lanjutkan untuk sub yang kedua, yaitu jarak titik menuju garis. Seperti ini gambarannya. Ada titik A di situ posisinya, kemudian ada garis G di bawahnya. Ya, ibaratnya A itu adalah sebuah benda, misalkan ini lampu gitu. Nah, ini adalah tembok. Misalkan saya tanya jaraknya lampu menuju tembok, bagaimana sampean menghitung jaraknya lampu menuju tembok? Otomatis kan kita membentangkan meteran ya, membentangkan alat meteran untuk menghitungnya. Cuma yang disebut jarak itu harus tegak lurus. Jadi ini posisinya harus siku-siku, harus tegak lurus. Jadi nggak boleh melenceng sedikit, ya, nggak boleh melenceng sedikit. Kalau melenceng sedikit ini bukan disebut jarak ya, karena definisi jarak itu harus siku-siku dan harus mengambil posisi yang paling dekat. Jadi jarak titik menuju garis adalah panjang ruas garis yang ditarik tegak lurus. Ini tegak lurus menuju garis G. Dari titik A harus tegak lurus, di sini harus 90 derajat. Ini definisi awal dari jarak titik menuju garis. Oke, bisa dipahami? Kita coba untuk contoh soalnya. Kita mulai contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh-contohnya pada kubus. Jadi penerapannya tetap pada kubus seperti kemarin. Diketahui kubus ABCD EFGH, rusuknya adalah 5 cm. Yang ditanya adalah berapa jarak titik A menuju rusuk HG. Berapa jarak titik A di sini titik posisinya menuju rusuk HG, menuju rusuk HG. Ini adalah rusuk HG ya. Ini adalah rusuk HG atau rusuk GH. Jadi ini adalah jaraknya titik menuju garis. Jaraknya titik menuju garis. Kira-kira bagaimana? Coba difikirkan sebentar sebelum kita bahas bersama-sama. Tadi prinsipnya jarak titik menuju garis harus siku-siku, harus tegak lurus atau yang paling dekat. Jadi narik ruas garisnya harus posisi paling dekat. Bagaimana caranya? Coba kita lihat pembahasannya seperti ini. Jadi saya harus mencari panjang ruas garis yang tegak lurus dengan GH. Dari titik A saya harus menarik garis yang tegak lurus garis HG. Nah, biasanya kesalahannya adalah ditarik ke tengah-tengahnya sini ya, biasanya ditarik ke tengah-tengahnya sini. Jadi dia membuat titik bantu di sini, misalkan titik P gini, maka yang disebut jaraknya A ke HG dia langsung menghitung panjangnya ini, padahal di sini tidak siku-siku. Padahal di sini tidak siku-siku. Yang siku-siku di mana? Di sini ya, siku-sikunya adalah di sudut AHG itu. AHG ini siku-siku ya, berarti jarak titik A menuju rusuk HG adalah ruas garis AH ini. Kenapa kok ruas garis AH? Karena dia statusnya AH tegak lurus dengan HG. Tadi definisi jarak adalah harus tegak lurus seperti itu. Nah, berarti jarak A ke HG adalah AH ini diwakili oleh AH ini. Berapa panjang AH? Kita tahu AH adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, maka dia bisa langsung pakai rumus A akar 2. A nya adalah 5 akar 2. Jadi kesimpulannya jaraknya A ke garis HG adalah 5 akar 2 cm. Oke, bisa dipahami? Baik, lanjut untuk contoh berikutnya. Contoh yang kedua masih membahas jaraknya titik menuju garis. Masih membahas kubus, penerapannya pada kubus nanti banyak sekali. Ini jarak titik menuju garis. Nah, diketahui masih kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk adalah 6 cm.
Yang ditanya adalah jaraknya titik B menuju AG. Jaraknya titik B di bawah ini B-nya menuju garis AG, menuju garis AG. Kita tahu AG adalah diagonal ruang ya. Yuk kita bahas bersama-sama mencari jarak titik B menuju AG. Nah ini dia ngambilnya harus siku-siku, tidak harus di tengah. Oke, kita bahas pelan-pelan pakai prinsip luas segitiga. Pakai prinsip luas segitiga. Di fokusnya adalah segitiga ABG ini. Segitiga ABG tadi sudah kita singgung sedikit. AG-nya adalah AG-nya ini diagonal ruang 6 akar 3, BG-nya adalah diagonal sisi 6 akar 2. Lebih enak kita ambil saja di luar gini, kita ambil ditaruh di luar segitiganya biar jelas gini. Segitiga yang kita fokus adalah ABG. Oke. AB-nya 6, BG-nya adalah 6 akar 2, AG-nya adalah 6 akar 3. Fokusnya adalah mencari BP. BP di sini siku-siku, tidak harus di tengah tadi saya bilang. BP-nya adalah siku-siku di sini. Oke, sekarang kita cari luas segitiga ABG. Luas segitiga ABG. Kita tahu rumusnya luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Jadi kenapa kita pilih setengah alas kali tinggi untuk mencari BG nya? Karena kita tahu ya BP ini adalah tegak lurus dengan AG, maka dia statusnya bisa menjadi alas sama tinggi. Jadi ketika kita memakai alasnya AG, tingginya adalah BP. Jadi boleh saya pakai setengah, alasnya adalah AG, tingginya adalah BP. Nah seperti itu. Nah bisa juga saya juga pakai alasnya ini AB, ini kita jadikan sebagai alas, jadi setengah AB seperti itu. Kalau alasnya AB saya pakai tingginya adalah BG, ini BG ini tingginya. Jadi alas sama tinggi itu harus siku-siku. Ini kan AB sama BG siku-siku di sini. Begitu juga AG sama BP siku-siku di sini. Nah, itu yang kita manfaatkan untuk mencari BP ini. Tujuannya kan mencari BP ya. Ini. BP jaraknya B menuju AG adalah BP ini. Jadi B menuju AG adalah mencari BP, ruas garis BP. Oke, sama-sama ada setengah, boleh kita coret. AB-nya tahu AB-nya kan 6 masuk. BG-nya tahu BG-nya kan ini, BG-nya tadi 6 akar 2 karena dia adalah diagonal sisi. AG-nya tahu, ya AG-nya tahu, AG-nya adalah diagonal ruang. AG-nya diagonal ruang berarti 6 akar 3. BP-nya yang kita cari. BP ini yang akan kita target mencari jaraknya B menuju AG ya, B menuju AG. Lanjut mencari BP, tinggal kita pindah ruaskan saja. Tadi ini 6 kali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3 seperti itu. 6 nya bisa kita bagikan habis, jadi tinggal 6 akar 2 dibagi akar 3, bisa kita rasionalkan penyebutnya, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 seperti itu. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, yang pembilang menjadi 6 akar 6, yang penyebut menjadi akar 3 kali akar 3 berarti akar 9 kan, akar 9 menjadi 3 seperti ini. Seperti itu, jadi 6 per 3 akar 6 bisa kita bagi 6 bagi 3 menjadi 2 akar 6. Nah inilah kesimpulannya. Jadi jarak dari titik B menuju AG sama dengan 2 akar 6 cm. Oke, bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang bangunnya variasi. Kalau tadi adalah kubus, sekarang bangunnya limas beraturan. Limas beraturan gambarnya seperti ini.
Jadi ada titik puncaknya T, alasnya adalah ABCD, jadi biasa dinamakan limas T ABCD. Kalau beraturan berarti panjang rusuknya, rusuk alasnya itu sama panjang, berarti alasnya berbentuk persegi. Ini 12 cm, tadi semuanya 12, alasnya ini juga 12. Kemudian panjang rusuk tegaknya adalah 12/2 cm. Panjang rusuk tegak adalah ini TA, TB, TC, dan TD, itu namanya rusuk tegak dari limas. Pertanyaannya, jarak A ke TC. Jaraknya A ini posisinya, TC ini adalah rusuk tegak. Jadi yang ditanya adalah jaraknya A menuju TC. Prinsipnya persis kayak tadi, kita harus menarik ruas garis dari titik A menuju TC, tapi harus siku-siku. Nah, ini sudah ada petunjuk. Ini siku-siku apa tidak di sini? Ya, kita cek dulu segitiganya. Nah, kita cek dulu segitiga. Yang kita butuhkan adalah segitiga TAC, segitiga TAC ini, TAC ini. Apakah dia jatuhnya di tengah-tengah? Ini pasti siku-siku. Nah, TAC kita cek dulu. TC nya ini panjangnya adalah 12/2, sama dengan TA ya, karena ini adalah sama-sama rusuk tegaknya. AC berapa? AC nya kan diagonal ya, AC nya diagonal. Kalau di sini 12, di sini 12 ya, diagonal kan bisa pakai cara cepat kemarin, diagonal sisi ya. Kalau A rusuknya A, berarti diagonalnya adalah A/2, berarti di sini adalah 12/2. Nah, berarti kelihatan ini segitiga TAC ini segitiga apa ini? Segitiga TAC adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi berarti pas ini jatuhnya di tengah-tengah sini, karena ini imbang antara TA sama AC ini imbang. TA sama AC ini imbang, berarti ini jatuhnya pas siku-siku di tengah-tengahnya. Oke, kita bahas pelan-pelan mencari jaraknya A menuju rusuk tegak TC. Kita bahas jaraknya A menuju TC, misal adalah AP. Jadi titik bantunya di sini adalah titik P. Kalau di tengah-tengah lebih mudah pengerjaannya daripada yang tadi pakai prinsip luas segitiga. Kalau ini cukup Pythagoras saja sudah bisa menyelesaikan mencari AP. Jadi jaraknya A ke TC adalah AP. AP kan bisa pakai Pythagorasnya. AP itu sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. AC kuadrat ini, jadi fokusnya adalah segitiga APC ini, segitiga APC. Panjangnya AC berapa? Tahu, panjangnya AC adalah 12/2 ya, karena dia diagonal alas. Ini 12, ini 12 cm, 12 sama 12 pasti 12/2. AC nya 12/2. PC nya berapa? PC nya adalah setengah dari TC. Jadi PC nya ini setengah dari TC, padahal kita tahu TC nya adalah 12/2. Separuhnya adalah 6/2 dikuadratkan, karena ini rumus Pythagoras. Kita kuadratkan satu persatu. Jadi 12 dikuadratkan kan menjadi 144, 6 kuadrat kan menjadi 36. Akar 2 dikuadratkan, 2 ini dikeluarkan, 2-nya ini, 2-nya dikeluarkan menjadi 144 dikurangi 36. 144 ini 12 kuadrat, 36-nya ini 6 kuadrat. 144 dikurangi 36 kan 108. Ini 108 dikalikan 2. Seperti itu, dikeluarkan seperti itu biar mempermudah penghitungannya. Jadi ini kan di akar. Nah, supaya mudah di akar, 108 ini kita jadikan bilangan yang mudah di akar. 108 itu kan didapat dari 3 kali 36. Ini kan 108 ini. Nah, biar apa? Biar mudah. 36-nya kan bisa di akar nanti. 36-nya di akar menjadi 6. Akar 6-nya tetap akar 6. Berarti ini menjadi 6 akar 6. Sudah ketemu. Jadi kesimpulannya adalah, jadi jaraknya A menuju TC adalah 6 akar 6. Seperti itu pakai rumus Pythagoras.
Sebenarnya ada lagi cara cepat ya. Kalau kita sudah tahu segitiga TAC itu adalah segitiga sama sisi, jadi segitiga sama sisi, segitiga TAC ini sama sisi, ingin mencari AP ya, ini mencari AP sini, siku-siku sini ya, kita ada rumus tinggi untuk segitiga sama sisi. Tinggi untuk segitiga sama sisi itu cara cepatnya adalah setengah dikalikan sisinya, sisi akar 3. Setengah dikalikan sisinya segitiga ini maksudnya akar 3. Padahal kita tahu sisinya segitiga tadi ya kan 12 akar 2. Semuanya kan 12 akar 2 ini. 12 akar 2. Ini 12 akar 2. Nah, kita masukkan cara cepatnya berarti kalau ingin mencari tinggi, AP kan tinggi. AP ini kan tingginya segitiga sama sisi. Dia kan tingginya segitiga sama sisi. Kita pakai cara cepatnya ini, setengah sisi akar 3. Jadi setengah sisinya tadi adalah 12 akar 2 dikalikan akar 3 seperti itu. Oke, setengahnya 12 kan 6. Akar 2 kali akar 3 kan akar 6. Oke, hasilnya sama, 6 akar 6 dengan ini. Bisa difahami, bisa pakai cara Pitagoras, bisa juga pakai cara cepat, yaitu tinggi dari segitiga sama sisi. Oke, masih kuat? Kita lanjutkan lagi ke contoh nomor 4. Masih membahas tentang jaraknya titik menuju garis. Kita kembali ke contoh penerapannya pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Jaraknya titik A menuju DP. Jaraknya titik A menuju DP. Di mana P? P posisinya adalah pertengahan FG ya. Jadi dari FG ini kita cari pertengahannya dulu. Kita namakan titik P. Pertanyaannya adalah jaraknya A, A-nya di sini menuju DP. Nah, seperti ini pertanyaan sangat menjebak biasanya. Yang kurang teliti langsung dia menarik ke sini. Dia langsung menarik ke AD sini. Dia tarik di sini AD ini. Dikiranya di sini siku-siku. Padahal AD itu tidak tegak lurus dengan DP. AD ini tidak tegak lurus dengan DP. Makanya jaraknya A menuju DP bukan ruas garis AD. Bagaimana pembahasannya? Oke, kita bahas pelan-pelan. Jaraknya A menuju DP ya. Kita cari bidang yang memuat titik A dan DP. Bidang yang memuat titik A dan ruas garis DP adalah bidang ini, bidang AFGD. AFGD. Jadi bidang AFGD ini kita ambil, ini kan berupa persegi panjang ini. AFGD ini persegi panjang, saya ambil di luar seperti itu. Nah, persegi panjang dia. DP-nya kita hubungkan DP, D-nya di sini, P-nya adalah pertengahan F, pertengahan FG ya, pertengahan FG. Padahal FG itu adalah rusuk, FG itu adalah rusuk. Berarti rusuknya adalah 6 cm, maka pertengahannya adalah 3 cm, 3 cm. Tadi pertanyaannya adalah jaraknya A menuju DP. Nah, dari sini akan lebih jelas. Kita fokus mau mencari AQ ini. Apa itu AQ? AQ itu adalah jaraknya titik A menuju garis DP. Mencari AQ. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kenapa? Karena di sini Q-nya jatuhnya tidak di tengah-tengah. Kita manfaatkan saja rumus luas segitiga P. Jadi kita fokus segitiga ini. Kita fokus ke segitiga ADP. Luas segitiga ADP. Luas segitiga ADP. Setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Alasnya bisa pakai setengah AD. Kali tingginya adalah PR ya, PR. Kita punya bantuan titik R. R itu apa? R itu tengah-tengah AD. Jadi kalau digambar di sini, R nya itu di sini. R itu pertengahan dari AD seperti
seperti itu. Ini adalah setengah alas kali tinggi. Oke, bisa juga kita pakai setengah alas kali tinggi, tapi ini alasnya kita pakai PD. PD setengah kali PD alas kali tingginya adalah aki. Tingginya adalah aki yang akan kita cari. Aki itu apa? Aki itu yang akan kita cari, X-nya ini. Yang misterius dia adalah jaraknya titik A menuju DP. Oke, seperti tadi. Jadi kita masukkan dulu yang diketahui. PD-nya tahu apa enggak? PD-nya PD itu jaraknya titik P menuju D. Belum tahu ya, belum tahu. Berarti kita bisa cari tahu dulu. Kita bisa gunakan ini segitiga siku-siku PGD. Jadi untuk mencari PD kita bisa menggunakan segitiga PGD. Lihat segitiga PGD, dia siku-siku di mana? PGD itu adalah siku-siku di G ya, siku-siku di G. Siku-siku di G. Kita mau mencari PD. PD Pitagoras ya. Akar dari GD kuadrat ditambah dengan PG kuadrat. Seperti itu. Akar 2 kuadrat. Kok tahu ya, GD kan ini, GD itu kan diagonal ya, diagonal sisi ya, diagonal sisi, makanya dia tahu 6 akar 2. Lihat di gambar sini, GD nya 6 akar 2. PG nya berapa? PG nya tadi adalah separuh dari rusuk. PG nya ini, PG di sini, PG di sini, dia adalah setengah dari rusuk, berarti 3 kuadrat. Oke, kita kuadratkan, ini menjadi 36 kali 2 tambah 9, berarti akar 72 ditambah 9, akar 81, ketemu 9 ya, ketemu 9. Jadi PD nya ini 9. Oke, ketemu 9, dimasukkan PD nya adalah 9. Akinya, aki yang akan kita cari, akinya ini adalah targetnya aki. Kemudian AD nya adalah 6, AD nya itu adalah 6. Kenapa? AD ini adalah rusuk ya, jadi tidak perlu kita cari, 6 cm. PR nya berapa? PR itu yang mana? PR itu ini ya, PR itu tingginya segitiga ini. Kita lihat PR ini ditarik dari titik R menuju P. PR ini dia sejajar dengan AF, dia sejajar juga dengan DG. Jadi PR ini sejajar dengan AF, sejajar dengan DG, berarti panjangnya pasti sama, 6 akar 2. Kenapa? Karena dia sama dengan diagonal sisi. Bukan hal yang sulit mencari aki, karena unsur-unsurnya sudah lengkap semuanya, tinggal kita membagi. Di 6 kali 6 akar 2 dibagi 9, seperti itu. Berarti 36 akar 2 dibagi 9 sama dengan berapa? Sama dengan 4 akar 2, sama dengan 4 akar 2. Apa kesimpulannya? Jadi jarak A menuju DP, sama dengan 4 akar 2 cm. Demikian pembahasan soal hari ini, membahas tentang jaraknya titik menuju garis. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.